Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita silsilah Syarhur Rasail, kitab induknya, dan yang sedang kita bahas ini adalah yaitu Sittatu Mawa bi Aminas Sirah. 6 pelajaran penting dari sirah Nabi. Di pertemuan yang telah berlalu kita sudah sampai matan yang ke-19. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yastum Isa wa ummahu walal malaikata walal solihina. Ya. Dan telah diketahui sesungguhnya Nabi kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Nabi Isa alaihissalam dan tidak pula mencela ibundanya yaitu Maryam, dan juga tidak mencela malaikat dan orang-orang saleh. Lakin lamma zakaru annahum la yad'una wa la yanfa'una wa la yadurruna ja'alu zalika satman. Akan tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan sesungguhnya mereka, ya, orang-orang yang telah mati, ya. Demikian juga Isa, ibundanya, malaikat, dan orang-orang soleh itu tidak mampu memenuhi permintaan, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu mendatangkan bahaya. Mereka orang-orang musyrik menganggap perkataan Nabi kita Muhammad SAW sebagai celaan, sebagai penghinaan. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah mati, tidak mampu memenuhi doa mereka, tidak mampu mendatangkan manfaat dan bahaya. Ya. Mereka menganggap itu adalah bentuk penghinaan. Ya. Kita lihat syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Lamma qala inna Isa la yanfa'u wa la yadurru. Ya. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya Nabi Isa itu tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan bahaya. Wa innal malaikata la tanfa'u wa la tadurru. Demikian juga para malaikat itu tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Wa innas solihina la yanfa'una wa la yadurruna. Ya, demikian juga sesungguhnya orang-orang soleh itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Addu dzalika tanaqqusan lis-solihin. Ya. Mereka menganggap ucapan Nabi adalah bentuk penghinaan kepada orang-orang soleh. Ya. Wa yaquluna, orang-orang musyrik mereka mengatakan li ahli tauhidi, kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang bertauhid, antum la tabnuna ala adrihatihim. Kalian ini adalah orang-orang yang tidak mendirikan bangunan di atas kuburan-kuburan mereka. Wa hadza min haqqihim alaina. Dan ini adalah kewajiban kami atas hak-hak mereka. Yaquluna haqqan alaina ikramuhum
wa al-bina'u ala kuburihim. Kewajiban atas kami, dan ini adalah hak mereka, yaitu memuliakan mereka, mendirikan bangunan di atas kuburan mereka. Hadza min haqqihim alaina. Mendirikan bangunan di atas kuburan mereka itu adalah hak mereka yang menjadi kewajiban kami. Wa hadza min taqdirihim. Inilah penilaian orang-orang musyrik. Ya, penilaian mereka orang-orang musyrik. Ya, jadi ekspresi mereka menghormati orang-orang yang telah mati, yaitu dengan mendirikan bangunan. Al-bina'u. Ya. Wa indama natawassalu bihim ilallahi. Ketika mereka akan bertawassul, ketika akan menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Ya. Meminta orang-orang yang telah mati untuk berdoa kepada Allah. Meminta orang-orang yang telah mati untuk meminta syafaat kepada Allah. Ya. Hadza min taqdirihim wa ta'dilihim. Ya, inilah penilaian orang-orang musyrik. Inilah bentuk takdim mereka kepada orang-orang yang telah mati. Wa antum taquluna hadza batilun. Ya. Dan mereka mengatakan, kalian adalah orang-orang yang mengatakan ini batil. Wa ya'tabiruna hadza satman wa sabban. Ya. Orang-orang musyrik menganggap ucapan orang-orang yang bertauhid sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Hadzal ladzi yufassiruna bihi a'malahum. Ya, inilah yang ditafsirkan oleh mereka. Ya, mereka lah orang-orang yang menafsirkan amalan-amalan mereka. Ya. Menganggap amalan-amalan mereka yang merupakan ikramuhum, pemuliaan kepada orang-orang yang telah mati, dianggap sebagai penghinaan. Ya, ketika dikatakan batil, perkataan batil dari kelompok tauhid itu dianggap penghinaan. Wa hadza mawjudun al-ana ala alsinatihim wa fi kutubihim. Anggapan mereka ketika orang-orang yang bertauhid mengatakan mendirikan bangunan di atas kuburan, ya, bertawasul dengan mereka, ini adalah batil. Justru mereka menganggap ini adalah penghinaan. Dan pernyataan mereka ini ada dalam lisan-lisan mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Ya, berarti orang-orang musyrik juga menulis, ya, menulis bantahan, ya, kepada ahlu tauhid. Ya. Ahlu tauhid adalah orang-orang yang telah mencela, ya, yang telah mencela perbuatan orang-orang musyrik. Ya. Jadi mereka juga membuat karya tulis untuk membantah ahlu tauhid. Ya. Baik, kita lanjutkan di matan yang ke-21. Fa idza arabta hadza arabta anna al-insana la yastaqimu lahu islamuhu wa la wahadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikina wa tasrihi lahum bil adawati wal bugdi. Kama qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Maka apabila engkau telah mengetahui hal ini, ya, maka engkau tahu bahwa seseorang itu tidak akan istiqomah agamanya, keislamannya tidak akan istiqomah meskipun mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan,
kecuali dengan memusuhi orang-orang musyrik dan menunjukkan sikap yang jelas kepada mereka, yaitu permusuhan dan kebencian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak akan engkau menemukan suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini bersifat umum, ya. Man hadallaha wa rasulah, itu sifatnya umum, siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Hunaka man yantasibuna lidakwati wal ilmi wala yardauna bimuadatil kufari wa yaquluna innama amruna biadawatil muharibina faqat. Ya. Ada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah, kepada ilmu, ya, mengaku bagian dari dakwah, ya, kelompok para dai, mengaku bagian orang-orang yang berilmu, tidak mau memusuhi orang-orang kafir, ya, dengan alasan urusan kami hanyalah memusuhi, atau kewajiban kami hanyalah memusuhi orang-orang kafir yang menyerang saja, ya, muharibin. Yaquluna nu'adihim li'annahum haribuna. Alasan mereka, kami akan memusuhi mereka, kami akan membenci mereka kalau mereka menyerang. Haribuna, ya, menyerang kami. Li'annahum akhadhu autonana. Contohnya misalnya ketika mereka mengambil, menjarah negeri-negeri kami, baru kita nu'adihim, baru kita memusuhi. Amma an nu'adiyahum min ajli dinihim. Adapun semata-mata karena agama mereka, memusuhi karena agama mereka, fala nu'adihim, maka kami tidak akan memusuhi mereka. Ya. Jadi pernyataan sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah dan ilmu, ya, itu secara tidak langsung menolak ayat suci Al-Quran yang dengan tegas bahwa tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Di situ umum, ya, baik orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya itu menyerang ataupun tidak menyerang, ya, tidak boleh berkasih sayang dengan mereka. Wallahu jalla wa ala qala, ya, dalam surat Mujadalah ayat yang ke-22, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, jelas sekali, ya. Tidak akan didapati suatu kaum yang mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuh Rasul. Walaupun musuh Allah dan Rasul tersebut ayah-ayah kalian, aba'ahum, atau abna'ahum, atau anak-anak kalian, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, atau ashiratam, atau kerabat kalian. Ya, jadi umum di sini man hadallah, tidak dibedakan mana kafir yang menyerang dan kafir yang tidak menyerang. Ya. Tetap di dalam hati seorang yang bertauhid itu harus ada kebencian. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai kekasih. Ya. Berdasarkan ayat tersebut, falam yuktasor alal muharibina faqat, maka tidak dibatasi kepada orang-orang kafir yang menyerang saja. Bal innallaha ja'ala sababal kurhi lahum huwa al-muhadatu lillahi wa li rasulih. Allah menjadikan sebab kebencian kepada mereka yaitu memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kaidahnya setiap orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, mereka adalah musuh Allah dan Rasul.
Wa ay muhadatu lillahi wa rasuli a'dhamu minal kufri wa a'dhamu minasyirki billahi azza wa jalla. Ya. Musuh Allah dan Rasulnya termasuk yang paling besar kekufuran, termasuk yang paling besar dari syirik kepada Allah. Ya. La tajuju mawaddatul kuffari kullihim. Maka tidak boleh memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir. Kullihim, semuanya tak terkecuali. Ya. Walaupun demikian, ya, kepada orang-orang yang tidak memerangi secara fisik, ya, atau kafir dhimmi, ya, kebencian kepada mereka tidak kemudian kita menzolimi mereka. Ya. Yang dituntut di dalam ayat ini adalah di dalam hati kita harus ada kebencian, tidak boleh berkasih sayang. Ya, adapun menzolimi orang-orang kafir yang tidak menyerang, maka tetap dilarang oleh syariat kita. Ya. Adapun kepada orang-orang kafir yang menyerang, ya, selain kebencian kepada mereka, maka kita pun berhak untuk membela diri, ya, berhak untuk membalas. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil, memperlakukan orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani auliya sebagai teman setia. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Ya, menjadikan sebagian mereka sebagai aulia, sebagai teman setia, sebagai pemimpin, yakni muhibbubina, ya. Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dicintai. Ya. Maka seorang muslimah haram, ya, menikah dengan orang Yahudi atau Nasrani. Ya. Demikian juga seorang muslim tidak diperbolehkan menikahi mereka, orang-orang yang tidak menjaga kesuciannya. Ya. Adapun ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kesuciannya masih diperbolehkan. Ya. Wa man yatawallahu, barang siapa yang berkasih sayang dengan mereka, ya, minkum, di antara kalian, fa innahu minhum, maka ia bagian dari mereka. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi orang yang berkasih sayang dengan musuh Allah dan Rasulnya termasuk kaum yang zalim. Wala tattakhidu aduwi, janganlah kalian menjadikan musuhku. Siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Dan orang-orang musyrik yang lainnya. Wa aduwakum, dan musuh kalian, auliya, sebagai teman setia. Tulquna ilaihim, memberitahukan kepada mereka tentang berita-berita Muhammad, bil mawaddati, karena kecintaan kalian kepada musuh-musuh Allah. Wa qad kafaru, padahal mereka telah kafir, bima ja'akum minal haqqi, terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Ya. Jadi membocorkan rahasia Rasulullah kepada orang-orang kafir karena kecintaan, ini termasuk hal yang dilarang. Ya. Dan di zaman sekarang sudah banyak, ya, kejadian-kejadian orang-orang yang mengaku dirinya bagian dari dakwah, bagian dari Islam, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dengan musuh Allah dan Rasulnya. Bahkan terjadi pernikahan muslimah dengan laki-laki kafir. Ya, maka tentu ini adalah perbuatan yang sudah melampaui batas. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita akan sambung lagi pada matan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.